Minta maaf itu bukan tanda kalau kamu lemah atau artinya kamu kalah. Minta maaf adalah cara kita untuk memperbaiki hubungan yang renggang dan mengobati hati yang terluka. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara minta maaf yang benar. Ini merupakan rangkuman dari video TED Education yang berjudul The Best Way to Apologize According to Science dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu merasa kesulitan saat minta maaf? Tenang saja, kamu tidak sendirian. Setiap orang kadang berbuat salah, bahkan orang baik sekalipun. Sayangnya, ketika kita berusaha menerima perbuatan yang salah, otak kita harus bekerja ekstra untuk meyakinkan diri kalau kamu yang salah dan ini bukan pengalaman yang menyenangkan. Meminta maaf itu sulit karena kita tidak ingin merasa buruk tentang diri kita sendiri. Kita selalu berusaha untuk menjaga citra diri yang baik dan kebutuhan kita untuk melindungi citra tersebut membuat minta maaf yang tulus terasa begitu sulit. Tapi apabila kita gagal melakukannya, hubungan sosial kita dengan orang lain justru bisa terancam, entah dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Di sisi lain, hal ini juga bisa menghambat kamu untuk bertumbuh dan belajar dari pengalaman tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu minta maaf? Jika iya, maka ini adalah hal yang wajar. Sejak kecil mungkin kita diajarkan 3 kalimat berharga. Maaf, tolong, dan terima kasih. Tapi tidak selalu ketiga kalimat ini mudah diucapkan ketika dewasa. Maklum saja, hubungan dewasa itu tidak sempurna, seringkali berantakan. Ketika terjadi peristiwa yang buruk, mungkin saja tidak 100% salah kamu. Hal ini yang membuat kamu ragu untuk meminta maaf dan hambatan terbesarnya adalah naluri untuk melindungi diri. Mayoritas orang ragu untuk meminta maaf karena mereka menganggap kalau hal ini bisa mempengaruhi bagaimana orang lain melihat mereka. Beberapa bahkan melihat permintaan maaf sebagai tanda kekalahan dan pada akhirnya terlihat lemah. Padahal permintaan maaf yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Meminta maaf adalah cara untuk memperbaiki hubungan sosial atau meredakan konflik. Permintaan maaf yang tulus akan menjembatani hubungan yang renggang dan menyembuhkan luka. Memahami dan menerima tanggung jawab atas perbuatan kamu merupakan sesuatu yang disebut oleh para ahli sebagai bagian penting dari permintaan maaf. Wajar kalau kamu merasa hal ini sulit dan membuat dirimu terasa rapuh. Mungkin saja kamu tergoda untuk membela diri kalau itu merupakan sebuah kecelakaan. Tapi perlu diingat, permintaan maaf yang baik bukan bermaksud untuk membuat kamu jadi lebih baik, tapi berusaha memahami sudut pandang orang lain yang tersakiti dan berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Artinya, meskipun kamu berusaha memberikan klarifikasi non-defensif, kesalahan yang kamu anggap sebagai sebuah kecelakaan seharusnya tidak membebaskan kamu dari sebuah permintaan maaf yang tulus. Nah sekarang, bagaimana bila kesalahanmu bukanlah sebuah kecelakaan dan kamu beneran ingin minta maaf dengan tulus? Di sisi lain, mungkin kamu menyesali pilihan yang kamu ambil, tapi kamu tidak yakin kalau itu merupakan keputusan yang salah. Contohnya begini, kamu janji untuk pergi menonton temanmu yang kita beri nama Mary dalam sebuah pertunjukan minggu ini. Tapi di sisi lain, tiba-tiba saja kamu mendapat tiket konser gratis dari temanmu yang lain. Konser dari grup band yang kamu ngefans banget dan ini adalah konser tur terakhir mereka sebelum bubar. Situasi ini membuat kamu jadi bimbang. Hingga akhirnya kamu tidak datang ke acara Mary dan memilih untuk pergi ke nonton konser. Alasannya, kamu masih bisa datang ke pertunjukan Mary lain kali, tapi konser ini ibaratnya seumur hidup sekali. Namun harus kamu pahami, kalau ternyata Mary sangat menantikan kedatanganmu dan sangat kecewa ketika kamu tidak hadir. Nah, bagaimana caranya untuk meminta maaf? Pertama, berlatih afirmasi diri. Sebelum kamu melakukan apapun, penting untuk memulainya dengan kalimat positif bagi dirimu sendiri.
Coba renungkan nilai-nilai diri dan kualitas personalmu yang baik, entah soal talenta atau hobi, kesuksesanmu di sekolah atau di tempat kerja. Sebagai contoh, kamu bisa bilang ke dirimu sendiri, saya adalah orang yang kreatif. Atau, saya seringkali baik terhadap orang yang saya temui. Melakukan afirmasi diri sebelum meminta maaf ternyata bisa membantu permintaan maafmu terlihat lebih tulus. Kenapa? Karena ini adalah cara kamu mengingatkan diri kamu kalau kamu adalah orang dengan segala kualitas baik dan satu kesalahan ini tidak akan mengubah kenyataan siapa dirimu yang sebenarnya. Kedua, bertanggung jawab atas luka yang kamu timbulkan. Mungkin terdengar begitu jelas, tapi sebelum meminta maaf, sebaiknya kamu mengatakan dengan jelas apa yang kamu lakukan. Ini menunjukkan kepada orang lain kalau kamu sadar apa yang kamu perbuat itu salah. Ketiga, akui kalau kamu salah. Penting untuk menunjukkan kepada orang yang tersakiti kalau kamu akan bertanggung jawab. Keempat, akui perasaan orang lain. Sebuah permintaan maaf yang tulus menunjukkan bagaimana perbuatanmu berdampak pada orang lain. Kamu sadar kalau orang lain sedang terluka. Sebagai contoh, kamu mungkin bilang, saya sadar kalau kamu pasti merasa marah dan kecewa. Kelima, minta maaf. Ketika minta maaf, tidak perlu bilang apa-apa atau sibuk memberikan justifikasi, cukup bilang maaf. Keenam, minta pengampunan. Kau bisa bilang, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Hal ini menunjukkan kalau kamu sangat menghargai hubungan tersebut dan hubungan itu sangat penting buat kamu. Ada fakta yang menarik. Tahu kapan untuk minta maaf itu ternyata merupakan hal yang penting. Misalnya begini, kamu merasa kalau perbuatan kamu sengaja atau tidak melukai perasaan orang lain. Maka penting untuk meminta maaf dan mencairkan suasana. Tapi ada kalanya permintaan maaf justru lebih baik terlambat daripada di awal. Misalnya, ketika melakukan kesalahan langsung buru-buru minta maaf agar masalahnya cepat kelar. Cara ini ternyata tidak memenuhi kebutuhan si korban dan pada akhirnya permintaan maafmu justru dilihat sebagai sesuatu yang tidak tulus. Poin lain yang penting adalah permintaan maaf itu titik awal, terutama dengan kesalahan yang fatal. Korban butuh ruang dan waktu untuk sembuh, jadi perlu dipahami, memaafkan bukan berarti melupakan. Si korban bisa saja menerima maaf yang kamu katakan, tapi mungkin saja dia tidak bisa langsung menganggap kalau semuanya sudah usai dan hubungan kalian bisa kembali normal. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.